Pernahkah kalian mendengar tentang penyakit TBC? Penyakit ini juga sering dikenal sebagai penyakit 3 huruf, paru-paru basah, flek paru, dan sebagainya. Penyakit ini sering dianggap sebagai penyakit keturunan, bahkan dianggap sebagai penyakit akibat guna-guna. Sehingga penderita penyakit TBC seringkali dikucilkan dan mendapatkan perilaku tidak adil di masyarakat. Faktanya, penyakit TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang tubuh manusia, terutama paru-paru, dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya seperti ke otak, tulang, ataupun kulit. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara bebas. Ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang beredar. Hanya sekitar 10% di antara orang yang terinfeksi akan menjadi jatuh sakit. Namun, perlu diketahui bahwa TBC dapat hidup dalam kondisi non-aktif atau disebut laten seumur hidup dan dapat menjadi aktif saat daya tahan tubuh melemah. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, termasuk orang tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Saat daya imun rendah, seseorang lebih berisiko untuk tertular TBC. Seperti pada kondisi individu yang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC, orang dengan HIV, usia lanjut, orang dengan diabetes mellitus, perokok, dan juga anak-anak. Gejala tuberkulosis dapat berupa demam meriang berkepanjangan, batuk berdahak maupun kering yang terus-menerus, yang terkadang dahaknya dapat bercampur dengan darah, sesak nafas, nyeri dada, dan juga berat badan menurun, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Lalu, bagaimana jika sudah terkena penyakit TB? Pertama, pergi ke dokter untuk melakukan diagnosis dan konfirmasi TB melalui tes seperti kultur dahak, ronsen dada, dan tes kulit mantux. Kedua, konsultasikan ke dokter puskesmas terdekat untuk mendapatkan obat secara gratis dan rutin. Pengobatan TB biasanya melibatkan kombinasi beberapa antibiotik yang harus diminum setiap hari selama setidaknya 6 bulan. Obat-obatan umum yang biasa dipakai termasuk isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Lalu, perlu diingat untuk sangat penting menyelesaikan seluruh pengobatan secara tuntas untuk mencegah resistensi obat atau suatu kondisi di mana bakteri TB telah kebal atau dapat menahan efek dari antibiotik yang diberikan. Ketiga, temukan PMO atau pengawas menelan obat. PMO sangat diperlukan untuk membantu agar pasien tidak lalai dalam mengonsumsi obat-obatan. PMO dapat berasal dari pendamping atau orang terdekat seperti keluarga yang selalu mengingatkan untuk minum obat. Selanjutnya adalah pemantauan kesehatan dengan mengunjungi dokter secara rutin agar mengetahui perkembangan penyakit dan memastikan pengobatan berjalan dengan baik. Untuk mencegah penularan, pasien TB aktif mungkin perlu diisolasi sementara waktu, terutama jika mereka menunjukkan gejala seperti batuk produktif. Hal ini termasuk memakai masker dan tinggal di ruangan yang berventilasi baik. Perbaiki gaya hidup, pola makan yang sehat, dan istirahat yang cukup penting untuk membantu tubuh melawan infeksi TBC. Selanjutnya adalah penerapan kebersihan dengan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan masker, serta membuang dahak dan tisu bekas dengan benar. Memahami penyakit ini, termasuk cara penularan dan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap pengobatan, perlu diketahui oleh para penderita TBC. Selain itu, dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok dukungan TB juga dapat sangat membantu. Penyebaran tuberkulosis dapat dicegah dengan menggunakan ventilasi udara yang baik dan pencahayaan sinar matahari yang cukup. Selain itu, tidak membuang dahak sembarangan, minum obat pencegahan atau obat anti tuberkulosis secara teratur bila berada dalam lingkungan berisiko tinggi. Selain itu, menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu maupun sapu tangan, melakukan imunisasi BCG, menjemur alas tempat tidur agar tidak lembab, serta segera mencari pertolongan medis jika terdapat gejala-gejala TBC agar penyebaran penyakit dapat dihentikan.
Di samping itu, juga lakukan tes infeksi TBC jika berada dalam lingkungan yang berisiko tinggi.